depan rumah ada orang tua, kakek-kakek sepuh, berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang akan berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbah Buyut tampak biasa saja, tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabu, yang padahal membuat semua anak-anak masih tidak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap Widya, terkesan mencuri pandang, namun ya begitu, hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak, Mbah Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Monggo, silahkan," kata beliau, matanya memandang Widya. Melihat itu, Widya menolak, mengatakan dirinya tidak pernah meminum kopi. Namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkan. Yang akhirnya berbuntut ia meneguk kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya. Yang awalnya Widya hanya mencoba-coba, tanpa sadar gelas kopi itu sudah kosong. Tak hanya Widya, semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau. Katanya tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semuanya akhirnya mencobanya. Berikutnya, Wahyu dan Ayu kaget setengah mati, sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung karena rasa kopinya tidak hanya pahit, tapi sangat pahit, sampai tidak bisa ditolerin masuk ke tenggorokan. Anehnya, Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut, beliau menggunakan bahasa Jawa halus sekali, sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak. Dan ada kalimat penari dan penunggu, namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk Widya tepat di depan wajahnya. Mimik wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkan dengan seksama, lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberi kunir tepat di dahi Widya. Katanya untuk menjaga Widya saja. Kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan, Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lembut, demit dan sejenisnya. Bukan kopi untuk manusia, mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya. Namun bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Semua anak memandang Widya, namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. "Sepurane sing akeh nduk, sampean ono sing ngetuti. Mohon maaf ya nak, kamu ada yang mengikuti." Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak perlu takut, karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian, harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu, Pak Prabu punya gagasan. Mulai malam ini, mereka akan tinggal dalam satu rumah, hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan Bima. Tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung cukup besar dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus hal ini menjawab pertanyaan kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa ini. Rupanya kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi merantau. Di belakang rumah ada watu hitam, batu kali cukup besar, dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi daun tunas. Anton awalnya tidak setuju mereka pindah, karena atmosfer rumahnya yang memang tidak enak, dan itu bisa terlihat dari luar. Namun ini perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu, Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu, namun Wahyu sebaliknya. Ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang tua itu. Di sini Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. "Wid, kancamu cah lanang iku gak popo tah? Wid, temanmu yang cowok itu baik-baik saja kah? Maksudnya mas, cah iku ben bengi metu Wid. Embuh nang endi terus biasanya balik-balik nek isu. Opo garep proker tapi kok bengi? Temanmu itu setiap larut malam keluar Wid."
Entah kemana, terus biasanya baru balik pagi. Apa sedang mengerjakan proker, tapi kok harus malam? Ra paham aku mas, nggak ngerti aku mas. Terus, kata Wahyu, aku sering rungokno cah iku ngomong dewe nang kamar. Aku sering dengar anak itu ngomong sendirian di dalam kamar. Ra mungkin tah mas, nggak mungkin lah mas. Sumpah, nggak ikut tok. Sumpah, nggak ikut tok. Kadang cah iku koyok guyu-guyu dewe stres paling. Gak cuman itu, kadang dia tertawa sendirian. Gila kali anak itu. Bima itu religius mas, ra mungkin aneh-aneh. Bima itu religius mas, gak mungkin aneh-aneh. Yo wes, takono Anton nerak percaya. Bengi sadurunge aku roh awakmu nari, Bima asline ono nang kono. Areken delok tekon jendela. Paham awakmu saiki gendeng cahiku? Ya sudah, tanya Anton kalau gak percaya. Malam sebelum kejadian itu, Bima sebenarnya ada di kejadian. Dia cuma lihat kamu dari jendela. Paham kamu sekarang? Gila itu anak. Widya diam lama, memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah kesal. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar. Dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian. Sedangkan Ayu, Wahyu, dan Anton ngobrol di teras rumah. Bima ada pertemuan dengan Pak Prabu. Sebelum suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah pawon, dapur. Untuk mencapai pawon, Widya melewati kamar. Di sana Nur sedang bersujud. Semakin lama suaranya semakin terdengar dengan jelas. Pawon rumah ini hanya ditutupi dengan tirai. Saat Widya menyibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi, lengkap dengan mukenanya. Widya mematung, diam lama sekali, sampai Nur yang meneguk dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Lapa Wid, kenapa Wid? Tanya Nur. Widya masih diam. Nur pun mendekati Widya. Sontak Widya langsung lari dan melihat isi kamar. Di sana tidak ada Nur. "No opo toh asline? Ada apa tah sebenarnya?" Tanya Nur yang sekarang di samping Widya. Ia memegang bahu Widya. Dingin, tangan Widya masih gemeteran. Sampai semua anak melihat mereka kemudian mendekatinya. "Lapo kok rame nih? Kenapa kok rame sekali?" tegur Ayu. "Gak eroh, cah iki kat mang dijak ngomong ran jawab-jawab. Gak tahu, anak ini ditanya dari tadi gak jawab-jawab." "Lapo Wid?" Wahyu mendekati. "Tanganmu kok gemeteran gini? Ono opo sih? Tanganmu kenapa gemeteran begini? Ada apa sih?" tanya Anton. "Nur, jupuk no ngombe kono toh. Kok tambah meneng ae? Nur, ambilkan air gitu loh. Kok malah diem saja?" tegur Anton. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi. Dia memberikannya pada Widya, dan Widya kemudian meneguknya. Lalu tiba-tiba Widya diam lagi membuat semua orang bingung. Tangan kiri Widya masih memegang teko, sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana, Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2-3 helai rambut hitam, panjang, dan itu keluar dari dalam mulut Widya. Semua yang menyaksikan beringsut mundur, kaget. Begitu penutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut. Benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Nur yang melihatnya langsung beraksi. "Aku mau yang ngombe teko kono, gak eroh aku ono barang ngono kuwi. Tadi aku juga minum dari situ, gak tahu ada begitunya." Widya muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan, "Awakmu diincer ya Wid. Jare mbahku nek ono rambut gak karo metu, iku biasane nek gak disantet ya diincer demit. Kamu diincer ya Wid. Kata mbahku kalau tiba-tiba muncul rambut itu biasanya kalau gak disantet ya diincer makhluk halus." Nur kemudian mengatakan, "Wid, apa penari iku jek ngetuti awakmu? Soale kat wingi aku wis randelok gok mburimu meneh. Wid, awak penari itu masih mengikuti kamu? Soalnya dari kemarin aku belum lihat dia di belakangmu." Berhari-hari setelah pengakuan Nur itu membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari. Dan selama itu juga Widya hanya berbaring di atas tikar kamar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya karena katanya ia sudah salah mengatakannya. Seharusnya ia menahan cerita itu. Selama Widya terbaring sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama tinggal di rumah itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Widya lupakan. Semua dimulai ketika ia hanya berbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan memulai proker mereka.
Anak-anak cowok juga memulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun, siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya, namun semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksanya. Suara itu terdengar ada di belakang rumah, tepat di samping pawon atau dapur. Maka Widya pergi ke sana. Saat itu sampai di pintu pawon yang terbuat dari kayu, Widya berhenti di sela-sela pintu. Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak. Usianya berkisar antara 50-an. Menggunakan pakaian hitam ala orang yang akan berkebun. Ia berdiri di antara pohon pisang. Matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Lama sekali. Bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk ke rumah, namun bapak itu ragu-ragu. Ketakutan tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian, selang beberapa menit, bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Rasa lega, bapak itu pergi. Widya berniat kembali ke kamar. Di sana, ia melihat Anton baru saja masuk rumah. Mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak-anak lain. Karena keesokan harinya peristiwa yang sama itu kembali terulang. Diawali suara keras. Yang sama Widya kembali mengintip. Kali ini bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari, mendekati penginapan dan beberapa kali berusaha mengintip. Dari gerak-geriknya tampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu, Widya tiba-tiba seperti baru ingat. Ia hanya di rumah ini sendirian. Seorang wanita sendirian di dalam rumah. Ada seorang pria asing mendekati rumah itu. Apalagi kalau bukan sesaat. Ketika si bapak sudah berdiri di depan pintu pawon, suara itu mengejutkannya. Suara keras itu rupanya dari batu di belakang pawon. Keras sekali sampai membuat si bapak lari tunggang langgang. Widya menyaksikannya sendiri. Ada yang melempar batu cukup besar, tepat di Watu Hitam, batu kali, di belakang rumah. Sehingga si bapak panik dan pergi. Widya ikut pergi. Widya melaporkannya pada Pak Prabu, yang ikut kaget mendengarkannya. Dicarilah si bapak itu dan ketemu. Rupanya dia adalah warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dilakukan di rumah anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak. Bila ia melihat wanita yang dilihat si bapak ini menggunakan pakaian seperti dayang atau penari, dan ia masuk rumah ini. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal yang tidak-tidak, ia memeriksanya diam-diam. Tapi di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di bawah pawon. Tapi di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di pawon rumah. Ia melihat wanita itu di dalam pawon rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si bapak kaget setengah mati. Karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat jelita itu, rupanya polos, rata, tak ada bentuk. Apa yang diucapkan si bapak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh. Maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukan hal itu lagi. Si bapak pun pergi. Namun Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya begitu ngeri.